Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam mata pelajaran PJOK. Anak-anak, apa kabar hari ini? Pak Taufik berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat bertatap muka, bertemu walaupun dalam sistem daring ya anak-anak. Oke, untuk pelajaran hari ini Pak Taufik akan mengajarkan materi tentang atletik, yaitu pada kombinasi gerak jalan dan lari ya. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa Pak Taufik mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya, karena berdoa adalah salah satu wujud syukur kita terhadap Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Kita akan lanjutkan. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari materi hari ini adalah pada KD 3.3, yaitu memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Lalu KD 4.3 yang berbunyi mempraktikkan variasi pola dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Jadi anak-anak di sini nanti akan memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan sekaligus bisa mempraktekkan variasi pola dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang atletik, ya, olahraga lari, lempar, dan lompat termasuk dalam olahraga atletik. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu secara singkat tentang atletik ya. Ini atletik dikenal sebagai salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Seperti dikutip oleh Ensiklopedia Britannica, sejarah atletik diperkirakan berawal dari peradaban Mesir sekitar 3000 sebelum Masehi. Wah, lama sekali ya atletik ya. Sebelum ada olahraga-olahraga yang lain, ternyata atletik sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, perkumpulan atletik pertama kali berdiri pada tanggal 3 September tahun 1950 di Semarang. Sekarang perkumpulan tersebut bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau biasa kita singkat dengan PASI. Ini adalah organisasi atau induk organisasi olahraga atletik di Indonesia. Di sini yang mencatat rekor-rekor Indonesia di Indonesia ya. Sekaligus PASI ini yang menyelenggarakan atau melindungi atlet-atlet yang ada di Indonesia ya, terutama atlet atletik ya. Selanjutnya, organisasi atletik pada zaman Belanda adalah Nederland Indische Athletic Unie atau NIAU. Ini pada zaman penjajahan Belanda ini sudah ada organisasi atletik ya. Atau Perserikatan Atletik Hindia Belanda pada tahun 1917 ya. Indonesia pada saat penjajahan Belanda itu dikenal dengan istilah Hindia Belanda. Sebelum negara kita bernama Indonesia itu dulu bernama Hindia Belanda saat pada masa penjajahan Belanda. Olahraga atletik merupakan olahraga yang menggunakan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Tanpa disadari sebenarnya kita telah melakukan olahraga atletik dalam beraktivitas ya. Coba pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari
berjalan, melakukan gerakan berjalan, berlari dan melompat maupun melempar. Pasti kalian sudah melaksanakan ini ya. Hanya saja kalau dalam olahraga atletik nanti ada jenisnya ya. Yang termasuk olahraga berjalan itu apa? Misalkan jalan cepat ya. Lalu yang berlari itu apa? Lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari jarak pendek. Lalu olahraga melompat itu apa? Lompat jauh, lompat tinggi ya. Sedangkan melempar nanti ada lempar tolak peluru, ada lempar turbo dan sebagainya ya. Itu kalau dalam olahraga atletik. Namun pada kehidupan sehari-hari kita sudah bisa melakukan gerakan atletik ini, gerakan dasarnya yaitu berjalan, berlari, melompat dan melempar ya. Oke, ini sejarah singkat tentang atletik. Untuk lebih mempelajari tentang sejarah atletik, anak-anak bisa mencari dari sumber-sumber yang lain ya. Google ya, Mbah Google itu banyak sekali. Kalian bisa mencari sejarah atletik lebih detail lagi ya. Oke, lanjut. Hari ini Pak Taufik akan mengajarkan kombinasi jalan, lari, dan lompat. Ya, ini termasuk gerakan dasar dalam atletik. Ya. Jalan, lari, dan lompat nanti akan dikombinasikan. Ya, sini kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat adalah gerak dasar dalam olahraga atletik yaitu lompat jauh. Ya, lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari titik tertentu ke titik lainnya ya. Caranya adalah dengan berlari secepat-cepatnya, kemudian menolak, melayang di udara dan mendarat ya. Pada materi hari ini kita akan mempelajari gerakan dasar dari olahraga lompat jauh ya. Ini kita akan pelajari ya, gerakan dasar dari lompat jauh. Apa saja gerakannya? Nah, di sini yang pertama adalah kombinasi jalan dan lari. Nah, nanti dilakukan secara bersamaan, jalan dan lari ya. Lalu yang kedua, kombinasi lari dan lompat. Dan yang ketiga adalah kombinasi jalan dan lari. Maaf, jalan, lari dan lempar ya. Maaf, jalan, lari dan ketutup ini. Dan lompat, maaf, dan lompat ya. Ini tertutup oleh fotonya Pak Taufik ya. Oke, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama dari gerakan kombinasi jalan dan lari. Ya, kombinasi jalan dan lari yang pertama kali kalian lakukan adalah siapkan tiang bendera. Boleh pakai tiang bendera, boleh pakai kun, boleh pakai benda lain, boleh pakai pot atau tanda yang lain, mungkin pakai batu atau mungkin pakai sandal juga bisa. Sebanyak 5 buah ya. Ini karena kalian berada di rumah, tentunya peralatan yang seperti tiang bendera ataupun kun kalian tidak punya. Kalau di sekolah Pak Taufik punya ya, maka kalian bisa menggantinya dengan benda yang lain yang ada di rumah kalian ya. Lalu tancapkan atau letakkan tiang bendera atau kun atau benda lain dengan jarak 1 meter ya. Nah, letakkan jaraknya itu 1 meter 1 meter. Lakukan pada lintasan lurus dengan jarak 10 meter. Jadi 10 meter, lalu setiap 1 meter ditancapkan bendera ataupun atau benda lain diletakkan ya. Nah, pada ujung posisi awal berdiri, kemudian berjalan ke depan ya. Lalu berikutnya lanjutkan dengan berlari melewati rintangan berkelok-kelok. Saat sampai di garis finish, segera berbalik dan berjalan ke garis start. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat videonya ya. Ini dia videonya.
Nah, itu tadi adalah video ya untuk kombinasi gerak yang tadi ya. Kita lanjutkan kombinasi lari dan lompat ya. Tadi kombinasi jalan dan lari ya. Sekarang kombinasi lari dan lompat. Ya, yang pertama, siapkan balok atau kun atau benda lain sebanyak 5 buah ya. Letakkan balok dengan jarak antara balok itu sejauh 1 meter, hampir sama dengan yang tadi ya. Lalu berdirilah di garis start ya. Setelah itu berlarilah dengan pelan, lalu makin cepat. Setelah melewati rintangan, lakukan gerakan melompat rintangan. Jadi balok tadi atau kun atau benda tadi yang kamu letakkan setiap jarak 1 meter tadi, kalian lompati ya. Ya, lakukan hingga semua balok terlewati. Jadi lari ya, pelan, lalu semakin cepat, lalu melompat ya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian lihat, ini ada videonya, ini dia videonya. Untuk gerakan yang berikutnya adalah kombinasi lari, jalan, dan lompat ya. Nih, lari, jalan, dan lompat ya. Yang pertama, posisi awal berdiri sigap tegak. Larilah dengan cepat saat mendekati lintasan atau tanda, lakukan tolakan 1 kaki. Lanjutkan dengan gerakan melompat dengan sikap jongkok ya. Ini seperti tadi, tolakan 1 kaki ini digambar, lalu melompat ya, sikapnya jongkok seperti ini, lalu mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan ya. Ini sudah mendekati gerakan lompat jauh ya. Hanya kalau lompat jauh dilakukan di atas bak pasir ya. Ini adalah bak pasir ya, ini ada gambar, ini adalah bak pasir ya. Kita punya di halaman depan sekolah ya, itu ada bak pasir yang bisa kita gunakan untuk kegiatan lompat jauh ya. Nah, karena ini di sini daring, tentunya anak-anak tidak melakukan gerakan di atas pasir, maka kalian lakukan gerakan, awas, hati-hati ketika di lantai, biasanya lantai licin itu bisa kepleset. Lebih baik di lapangan atau tanah ya, halaman yang tanah itu lebih aman. Kalau lantai takutnya licin, nanti kepleset ya. Ya, tapi kalaupun tidak ada, berarti kalian bisa pakai yang ada, namun hati-hati ya anak-anak supaya tidak terpleset ya. Baik, untuk lebih jelasnya untuk kombinasi lari, jalan, dan lompat, ini dia videonya. Nah, selain kombinasi jalan, lari, dan lompat tadi, yang berikutnya Pak Taufik akan mengajarkan tentang kombinasi lari dan lempar ya. Nah, di sini sudah ada foto modelnya nih. Nah, ini foto modelnya sedang memegang apa ini? Nah, ini kalau dalam olahraga atletik ini namanya turbo ya, atau roket. Ini bentuknya seperti ini ya. Namun dalam prakteknya anak-anak nanti jika akan mempraktekkan ini, anak-anak bisa menggunakan benda yang lain, mungkin dengan bola boleh, atau dengan kertas yang
diremas-remas sampai membentuk seperti bola, lalu digunakan untuk melempar ya. Karena nanti yang akan Pak Taufik nilai adalah gerakan awalan dan gerakan saat melempar sudah benar atau tidak ya. Ini seperti ini roketnya ya. Kalau kita tatap muka di sekolah, Pak Taufik bisa mengajarkan atau memberikan anak-anak melempar langsung dengan bendanya, dengan roketnya. Namun karena anak-anak di rumah kan nggak mungkin anak-anak punya roket atau harus membuat roket, kan tidak ya. Anak-anak bisa mengganti dengan benda yang lain ya, bisa dengan bola atau kertas yang diremas-remas hingga membentuk seperti bola, itu boleh nanti digunakan untuk melempar. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, pegang roket dengan salah satu tangan ya. Ingat, boleh roket, boleh bola ya, bola kecil, bola tenis, atau nggak ada bola tenis ya berarti pakai kertas diremas-remas ya. Kita alat yang ada aja di rumah, tidak usah harus mencari, harus ada. Lalu larilah hingga batas yang ditentukan ya. Setelah pegang, sambil pegang ya, posisi pegangnya seperti ini ya, tangan di atas pundak seperti ini ya, lalu lari dengan cepat sampai dengan batas yang ditentukan ya. Setelah mencapai batas, lakukan lemparan dengan bertumpu pada salah satu kaki dan decutkan roket ke atas depan ya. Decutkan itu artinya dilempar ya. Nah, ini lakukan lemparan bertumpu pada salah satu kaki, berarti nanti ketika mencapai titik yang ditentukan, batas yang ditentukan, salah satu kaki di depan, lalu dilemparlah roket sampai sejauh-jauhnya ya. Saat roket terlepas pandangan ke arah roket. Nah, ini seperti ini. Oke, ini kalau mungkin dijelaskan agak bingung ya, ini dia ada videonya. Kita lihat videonya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Selanjutnya adalah tugas untuk anak-anak adalah mempraktekkan salah satu dari gerakan yang tadi Pak Taufik jelaskan. Anak-anak mempraktekkan salah satu saja, boleh melempar, boleh jalan, terserah. Nanti di video lalu kirim ke Pak Taufik. Gitu ya anak-anak, cukup jelas. Seandainya anak-anak masih belum jelas, anak-anak bisa mengulang kembali video ini, diputar kembali supaya lebih jelas cara-caranya, baru anak-anak mempraktikkan. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Pak Taufik mohon maaf mungkin dalam penjelasan masih kurang jelas atau mungkin banyak kata-kata yang membingungkan. Pak Taufik mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya sekian, terima kasih, sampai jumpa, dadah.